Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya kedatangan tamu dari mahasiswa Unsri ya tentunya yang ganteng-ganteng ini ya. Ini boleh tahu? Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Triantama Gunawan, Pak. Oh iya. Kalau saya Ahmad Priyansa, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang kemahasiswaan ya, tentang kalian bagaimana kuliah tentunya. Baik, ini organisasinya organisasi apa ya? Nah, jadi sebelumnya kami sekaligus memperkenalkan organisasi kami. Jadi nama organisasi kami itu KM Muba Unsri atau singkatan dari Keluarga Mahasiswa Musi Banyuasin Universitas Sriwijaya, Pak. Oke, itu sejak kapan itu berdiri ya, kalau boleh tahu? Kalau KM Muba itu sendiri berdirinya sejak 2003, Pak. 2003. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ini kalau Prian ini apa? Dibilang apa kalau di organisasi KM Muba ini? Nah, kalau jabatan saya di KM Muba Unsri sebagai ketua umum. Wahai, keren. Kalau Fikri? Kalau saya sendiri itu kepala divisi kaderisasi wilayah Palembang. Oke, baik. Boleh tahu kalau jumlah ini yang dari Muba ini ya lumayan banyak ya pastinya kan yang kuliah di Unsri ini. Tapi apakah ada perekrutan gitu melalui kalau mau masuk anggota KM Muba ini? Gimana itu? Mungkin kalau untuk anggotaan KM Muba itu sendiri kami mendata mahasiswa-mahasiswa yang lulus di Universitas Sriwijaya yang berasal dari kedaerahan Musi Banyuasin. Oh, apakah kalau misalkan yang kuliah di Unsri itu dan mereka wajib masuk di KM Muba atau enggak gitu? Untuk kewajiban masuk organisasi KM Muba ini sebenarnya tidak wajib, tetapi kami mendata seluruh yang lulus di Universitas Sriwijaya itu sendiri, Pak. Oh gitu, baik. Kira-kira nih jumlah keseluruhan dari anggota KM Muba ini kira-kira ada berapa yang sekarang ini ya? Kalau keanggotaan aktif itu terdiri dari angkatan 2019, 20 dan 21. Kurang lebih ada sekitar 800 siswa. 800 mahasiswa. Iya. Wah, lumayan banyak ini ya. Oke. Itu tentunya pasti berasal dari kecamatan-kecamatan yang ada di Muba itu kan? Iya, benar. Oke. Baik. Kalau untuk kita provinsi ini tentunya daerah Kabupaten Muba kan pastinya. Nah, kalau daerah luar itu ada juga nggak seperti kalian yang dari Muba, misalkan kalau misalkan yang kuliah di Jogja itu ada nggak yang organisasi khusus mahasiswa Muba gitu? Nah, kalau untuk yang di luar Iya. Unsri itu sebenarnya banyak organisasi kemahasiswaan yang berasal dari Muba. Contohnya Iya. kan ada IMUBA, Muba itu apa? Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin. Oh. Nah, jadi IMUBA itu kalau yang ada di Palembang, wilayah Palembang, khusus IMUBA itu dia seluruh Keseluruhan ya? mahasiswa Iya. dari setiap universitas yang ada di Palembang. Oke. Jadi yang khusus di Sumatera Selatan jatuhnya ya? Iya. Iya. Apa di Palembang aja gitu? Di Palembang. Nah, tapi ada juga Pak organisasi kedaerahan Muba yang ada di Jogja. Oh Terus gitu. ada juga yang di Jawa Timur, Malang, seperti itu Pak. Kalau kami ya Pak ini kan pernah juga kuliah di Jambi kan. Itu kemarin waktu tahun berapa tuh? Sempet mau mendirikan juga organisasi namanya Samurai. Satuan Mahasiswa Muba Sriwijaya. Oh, jadi samurai. Jambi. Samurai bahasanya. Ya tapi karena ya nggak ada penerusnya jadi itu akhirnya bubar. Tapi nggak tahu katanya sekarang di Jambi udah ada lagi tentang organisasi yang berasal dari Musi Banyuasin yang kuliah di Jambi. Oke, untuk yang akan datang nih kira-kira ada kegiatan apa nih? Nah, jadi untuk sekarang tuh kami lagi mempersiapkan kegiatan, bisa dibilang kegiatan besar lah. Ya. Kegiatan Apa itu? andalan kami setiap tahun kan, dari KM Muba, yaitu semesta seminar dan tryout akbar untuk masuk kampus seperti itu. Dan terus juga ada beberapa perlombaan yang dinamakan, nama acara tersebut yaitu Pekan Bakat, di mana ada 3 cabang olahraga. Ya. Itu ada
akustik, keilmiahan, dan futsal. Nah, tetapi karena pada saat sekarang kondisi yang tidak memungkinkan, jadi futsalnya itu untuk sementara ditunda terlebih dahulu, Pak. Kenapa itu? Nah, karena di Sekayu sekarang kan, Ya. khususnya jadi COVID sekarang lagi meningkat. Nah, jadi belum bisa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi untuk ilmiahan dengan akustik karena berhubung online kegiatannya, Ya. jadi masih bisa kita jalankan, Pak. Jadi online. Iya, Kalau online ini biasanya agak susah ya. Oke. iya. Susah nggak kira-kira? Seben- Secara langsung apa namanya? Ya langsung maksudnya di tempat atau online? Sebenarnya kalau ngomong online atau offline, Iya, nah, iya offline. kami sudah punya pengalaman untuk kegiatan Oh, gitu. lomba offline, online. Nah, di tahun lalu itu akustik itu kami laksanakan secara online juga, Pak. Jadi mengirim Iya. video, kirim ke kami, terus kami nilai Iya. dengan juri tentunya. Oh, sudah banyak yang ikut. Alhamdulillah sudah beberapa tim, Pak. sudah mulai. Tanggal berapa itu kira? Kalau tanggal untuk keilmiahan dan akustik ini Iya. di tanggal 18 sampai 20. Jadi Oh, rentang waktu tersebut pengumpulan video. Jadi setelah tanggal tersebut penilaian baru pengumuman siapa yang juara. Oke. Ya, semoga berjalan dengan lancar ya. Bidang masing-masing gitu ya. Iya, Apa enggak? ada bidang masing-masing. Kira-kira banyak kak kegiatan yang ada di Kalau kegiatan itu lumayan banyak, Pak. lumayan banyak. Ya, Apalagi contohnya udah mau menjelang Ramadan ini. Iya, nah kalau di Ramadan biasanya bagi-bagi takjil, buka bersama, Oh, gitu. seperti itu, Pak. Terus kalau di luar Ramadan, nah seperti yang kami baru lakukan, yaitu kegiatan KMU Bagus to School, sosialisasi mengenai informasi masuk kampus, informasi tentang Unsri Iya. dengan anak-anak SMA yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Musi Banyuasin. Jadi seperti itu. Oke. Boleh tahu ini stand KM Mubani di mana? Stand pusatnya gitu. Oh, sekretariat. Ya, Nah, sekretariat lah bahasanya tuh. Oh, kalau sekretariat KMU Baunsri itu di dekat SD Negeri 2 Sekayu atau di lurusan jalan Hotel Ranggonang itu, Pak. Oh, itu pusatnya di Sekayu berarti ya. Ya, Kalau di Unsri, ya jelas di Unsri kan. Bukan nggak ada di luar kan? Iya, Mana tahu kan menyewa gedung gitu di luar. Enggak. itu di tempat. Oh, di tempat udah dikasih ya. Iya. Udah dikasih sarana prasarana. Kalau dibilang dikasih enggak, Pak. Oh, enggak ya? Iya, itu jadi tempat kami mencari sendiri. Nah, Iya, jadi iya. itulah mandiri, jadi Ah, kami di situ ngontrak, disitulah kami mencarinya. Bagaimana sekarang ada nggak itu ya semacam apa namanya perhatian dari pemerintah Musi Banyuasin? Ada nggak? Kalau perhatian dari dari pemerintah Musi Banyuasin sebenarnya sudah mulai. Alhamdulillah. berarti. Terus juga di samping pemerintah Musi Banyuasin juga ada alumni kami yang bekerja sebagai OPD lah, sebagai Iya, OPD iya. yang ada di pemerintahan Musi Banyuasin. Ada alumni kami yang tempat kami konsultasi, tempat kami intinya sharing-sharing lah. Itu ada alumni, Pak. Iya. Itu berarti. Oke, kira-kira nih apa namanya kalian terganggu nggak dengan masalah kalian kan mahasiswa nih belajar, kalau misalkan ini kan bahaya nanti terlalu fokus di sama organisasi, apa kalian sudah ada pembagian waktu gitu, sudah kalian pikirkan itu gimana? Bisa ceritakan tuh masalah antara belajar sama organisasi, boleh tahu atau bisa kasih motivasi mungkin bagi adik-adik yang mau kuliah nanti ya kan? Kalau untuk pembagian waktu, Pak, kalau pembagian waktu antara kuliah dengan organisasi itu sebenarnya balik ke diri masing-masing, Pak. Balik ke diri masing-masing karena melihat situasi sekarang kan kuliah itu dilakukan secara daring, Pak. Jadi untuk kegiatan itu kan di rumah terus, kegiatan kuliah itu di rumah. Jadi untuk melakukan organisasi itu bisa, Pak. Jadi sekarang belum offline ya, belum di kampus. Kalau untuk
masalah offline itu udah beberapa fakultas yang melakukan kegiatan hybrid, kuliahnya hybrid. Jadi ada yang sistemnya ke kampus, ada yang di rumah gitu Pak, dibagi waktunya. Oke, ada nggak apa namanya manfaat dari kalian ikut organisasi ini? Udah tahu apa sih manfaatnya? Kalau manfaat yang saya rasakan sendiri Pak, untuk manfaat mengikuti organisasi itu sebenarnya banyak Pak. Ya. Yang pertama itu bisa melatih public speaking, bagaimana cara kita membawa dengan orang-orang baru, bagaimana melatih pemikiran kita, seperti contohnya menyusun acara segala macam itu bisa sebenarnya bisa dilakukan semua Pak. Dan manfaat juga yang saya rasakan mengikuti organisasi ini ya bisa sharing-sharing, apalagi kan ada angkatan yang di atas kita, jadi untuk kuliah-kuliah semester akhir atau yang lebih tinggi dari kita itu kita bisa konsultasi mengenai magang, KKN atau bahkan skripsian. Itu bisa belajar. Tentunya berarti mempererat tali silaturahmi. Iya benar yang mahasiswa dari UBA ya. Ada visi misi ini. ada nggak visi ke depannya ini untuk apa masuk UBA? Sebenarnya kalau visi misi, kalau membahas visi misi itu banyak sekali Pak. Visinya aja sekali. Mungkin yang mungkin jadi sorotan kami lah untuk kedepannya, atau rencana utama lah. Nah, mungkin kalau bilang rencana utama kami ya itu ada yang pertama, kami fokus untuk internal kami dulu, anggotaan. Anggotaan. Jadi gimana sih cara kami itu merangkul anggota-anggota KM MUBA Unsri biar dia nyaman di sinilah dia tempat belajar, seperti itu. Terus juga kami sekarang itu lagi fokus untuk membranding KM MUBA Unsri, atau gimana ya, seperti branding itu memberitahu lah bahwa kami itu ada di sini. Kami itu ada di sini, dan untuk daerah kami sebisa mungkin dengan apa yang kami punya, dengan status kami sebagai mahasiswa, kami memberikan sedikit memberikan untuk daerah kami. Jadi seperti itu Pak. Oke. Daerah luar juga seperti itu kan? Iya. Sama kan? Di Unsri juga banyak ke daerah lain. Gitu ya. Oke, baik. Apa namanya? Berapa bidang ini? Ada berapa bidang dalam organisasi KM MUBA? Kalau bilang membahas mengenai bidang atau departemen, nah kalau kami menyebutnya di KM MUBA itu departemen. Ada beberapa departemen, ada 7 departemen, mulai dari kaderisasi atau seperti Fikri tadi kan, masalah keanggotaan, ada humas, hubungan masyarakat, sosmas, sosial masyarakat, ada medinfo. Nah, medinfo yang mengendalikan media KM MUBA. Terus ada juga kerohanian, agama. Terus juga ada Minkret, minat dan kreatif, yang tadi acara tadi, yang lomba-lomba tadi kan, itu dari Minkret. Dan perekonomian Pak. Oke. Sosmed ada? Sosmed sosial medianya ini apa organisasi ini semacam IG-nya gitu. IG kami lebih aktif ke IG Pak. IG apa IG-nya? IG KM MUBA. Jadi KM MUBA. KM MUBA. Enggak pakai unsurnya, KM MUBA gitu. KM MUBA. Oke, baik. Oke, tadi kira-kira apa namanya? Apa sih pengaruh ini ke depannya nanti untuk pemerintah Musi Banyu? Ada nggak pengaruhnya sebenarnya? Pengaruh dari organisasi. Pengaruh dari organisasi ini. Iya, untuk pemerintah MUBA. Jadi kalau bilang masalah pengaruh, sebenarnya sebelumnya kami itu mungkin sudah disorot belum oleh pemerintah seperti itu. Kalaupun misalnya kedepannya disorot, itu merupakan keuntungan lah bagi kami, karena kegiatan-kegiatan kami semata-mata untuk Musi Banyu itu sendiri Pak, tidak ada keuntungan dari kami. Jadi kalaupun nanti pemerintah menyorot kami dan memberikan bantuan-bantuan berupa fasilitas atau kebijakan, nah disinilah kami bisa memaksimalkan apa yang kami beri untuk daerah kami, khususnya di sini Musi Banyu. Jadi seperti itu Pak.
Jadi kalau pemerintah sudah menyorot, sudah memberikan bantuan, ya kami bisa lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu, Pak. Apa sih yang sudah kalian capai? Kalau membahas masalah pencapaian, nah ini pencapaian ini luas, Pak. Oh iya, Itu keanggotaan itu sendiri, internal atau eksternal untuk daerah. Jadi seperti itu. Jadi pencapaian yang mana dulu itu? Sekarang pencapaian yang di dalam organisasi ini. Nah, jadi internal sih? Internal. Iya, internal. Nah, jadi untuk pencapaian mungkin di dalam internal kami, di situ kami di dalam merangkul anggota itu kami mulai baik lah, mulai membaik karena bisa dilihat di tahun ini kami banyak anggota kami yang ikut dalam kepanitiaan, yang ikut memanajemen acara kami seperti itu. Nah, jadi di dalam internal ini setidaknya kami bisa memberikan manfaat lah, memberikan pengalaman kepada anggota kami. Nah, jadi pencapaiannya di sana dulu, di internal. Nah, sedangkan di eksternal dengan adanya kegiatan-kegiatan kami, kegiatan mungkin bukan dari tahun ini, dari tahun-tahun yang lalu kami juga melakukan kegiatan seperti KMU Gusto School tadi sudah berusaha seluruh SMA yang ada di Musi Banyuasin tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu, kami tetap berusaha bersosialisasi di sana, memberikan informasi kepada adik-adik. Nah, jadi untuk pencapaian juga terus kegiatan KMU Betandang pada tahun ini itu memberikan pengetahuan di dalam berkarya, prakarya kepada adik-adik SD kemarin di SDI Kayuara, Pak. SDI Kayuara. Jadi di sana ya senang-senang lah satu hari dengan adik-adik, mengajarkan mereka batik celup, main games dan lain-lain. Nah, jadi terus untuk kedepannya juga yang KMU Betandang ini akan terus berjalan, Pak, bukan hanya satu sekolah, nanti ke kecamatan lain mungkin. Nah, jadi untuk pencapaiannya ya itulah sejauh yang kami bisa ya sampai sering kumpul di luar Sekayu kayak misalnya lilin gitu. Ya, kalau kumpul itu sering sekali ya, sering. Oke, berarti ada penjadwal masalah rapat ini ya? Rapat atau pertemuan gitu ya? Pertemuan bisa dibilang pertemuan, Pak, karena di KMU Muba itu sendiri juga terdapat korwil, koordinator wilayah, ada 4 korwil. Jadi di dalam satu korwil itu terdapat beberapa kecamatan yang digabungkan, Pak. Nah, jadi sering tuh kami datang ke korwil 1, misalnya korwil 2, itu sudah semua, Pak. Jadi korwil yang daerah Sungai Lili. Iya. Juga ada pembagian tugas ya. Oke. Jadi siapa namanya? Rian, Pak. Oh iya, Rian kan ketuanya nih ya. Iya. Dibanding jatuhnya pimpinan nih. Pimpinan ini kan pasti insya Allah ya tahu seluruh tentang anggotanya nih kan. Ada nggak sih anggota yang ya jarang kumpul gitu, hanya ikut-ikutan saja? Iya. Di dalam setiap organisasi pasti ada ya, pasti ada yang aktif, ada yang tidak aktif kan. Nah, tapi kalau masalah mereka minat atau tidak untuk ikut di kegiatan-kegiatan KMU Muba, kami tidak bisa memaksa, Pak. Tidak bisa harus, pokoknya kamu harus ikut. Nah, tapi kami mengajak. Nah, itu di bidang fikri untuk mengajak ya? Anggota-anggota. Oke, baik. Kalau misalkan ada nih ya, tapi nggak tahu kan, insya Allah tidak ada kan, yang misalkan ada suatu pelanggaran di luar salah itu semacam apa nih pelanggaran tentang berkaitan dengan suatu kriminalitas itu dari anggota KMU Muba, itu pasti gimana tuh, apa dikeluarkan apa seperti ada nggak sanksi-sanksi gitu? Untuk sanksi, nah untuk sanksi itu sebenarnya nggak ada, Pak. Tidak ada sanksi untuk anggota KMU Muba, misalnya dia bertindak kriminal lah misalnya. Iya. Nah, tapi kami di sini karena misalnya oknum ini
melakukan kriminal tetapi itu pribadi, bukan memakai embel, misalnya jaket lah, misalnya contoh dia memakai jaket misalnya yang ada sangkut paut dengan KM Mubah kriminal, pastinya kami adalah teguran dari kami Kak, kalau masih menyangkut dengan KM Mubah. Tapi kalau pribadi kami tidak bisa ikut campur Pak untuk masalah pribadi. Iya. Iya. Demo? Nah, kalau demo jujur KM Mubah Unsri tidak ikutlah untuk permasalahan demo, kami tidak ikut campur. Karena kami di sini berbasis kekeluargaan. Kami fokus dengan internal, untuk eksternal kami juga fokus, tetapi bukan untuk semacam demo seperti itu. Kami tidak ikut Pak di dalam demo, tapi kami lebih berfokus ke sosial dan gimana sih cara kami memberikan informasi misalnya kepada adik-adik SMA. Jadi kami untuk demo nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau bisa ya janganlah ya, kalau dapat membahayakan. Kalau misalkan demonya tentang kebaikan, kalau nggak apa-apa. Harapan KM Mubah ke depannya seperti apa nanti? Untuk harapan. Kalau saya pribadi, untuk harapan saya ke KM Mubah untuk kedepannya ya terus meluruskan niat lah, meluruskan niat. Jadi apa sih sebenarnya inti KM Mubah ini terbentuk untuk apa seperti itu Pak? Untuk internal kah, untuk eksternal? Nah, jangan sampai keluar dari jalur niatan tersebut dengan misalnya ada kepentingan pribadi misalnya. Itu harapannya KM Mubah tuh terus dengan tujuan awal, jadi seperti itu Pak. Terus juga harapannya juga dengan adanya kami kegiatan kami yang tentunya kegiatan positif, itu menjadi sorotan pemerintah. Bukan kami cuman mau dikenal aja, misalnya oh ini KM Mubah terkenal, bukan kami ingin eksistensi, tapi dengan adanya kami disorot oleh pemerintah, kita KM Mubah dan pemerintah bisa bersama-sama memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Musi Banyuasin itu sendiri Pak. Jadi seperti itu harapannya. Amin. Semoga berkembang ya. Baik, itu saja. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami yang sangat sederhana ini. Ya, doakan saja supaya kami juga mulai berkembang. Jadi sama-sama berkembang. Jadi mungkin suatu saat kami podcast kembali kan, boleh kan berarti? Boleh banget Pak. Semoga juga Fikri mungkin tahun depan bisa jadi ketua. Nah, amin. Amin. Semangat. Oke, terima kasih, itu saja Trian dan Fikri ya. Kami ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir dan bergabung di podcast kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Ya Pak, terima kasih kembali juga. Terima kasih kembali.